Hai Sobat Hunter, Hari Bumi adalah waktu untuk merenung, sebuah momen untuk menghargai keindahan dan keajaiban planet kita. Saatnya kita memikirkan dampak kita terhadap planet ini, dan bagaimana kita bisa membuat perubahan positif. Tahun ini, temanya adalah kekuatan kita, planet kita, yang menekankan pentingnya tindakan kolektif. Tema ini mengingatkan kita bahwa kita punya kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kita bisa memilih untuk melindungi lingkungan kita dengan tindakan sederhana sehari-hari. Kita bisa memilih jalan yang berkelanjutan, seperti menggunakan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Hari Bumi 2025 menyoroti pentingnya pertanian berkelanjutan. Produksi makanan yang sehat dan ramah lingkungan sangatlah penting. Tapi, praktik yang ada sekarang seringkali merusak lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem. Kita harus menemukan cara baru untuk bertani yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kita perlu menghasilkan makanan sambil melindungi planet kita dengan mengadopsi praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Kekuatan kita terletak pada pilihan kita sehari-hari, dari produk yang kita beli hingga cara kita hidup. Kita bisa memilih produk berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan planet dan masyarakat. Kita bisa mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Setiap tindakan, sekecil apapun, berarti besar. Kita bisa menciptakan planet yang lebih sehat. Kita harus bertindak sekarang. Masa depan kita dan generasi mendatang bergantung padanya. Pertanian adalah tulang punggung peradaban manusia. Sejak zaman dahulu, manusia telah bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup dan berkembang. Pertanian menyediakan makanan untuk kita. Tanpa pertanian, kita tidak akan memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang kita nikmati setiap hari. Pertanian menopang populasi kita yang terus bertambah. Dengan populasi dunia yang terus meningkat, kebutuhan akan hasil pertanian juga semakin besar. Pertanian juga berdampak pada lingkungan. Praktik pertanian yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Pertanian menggunakan lahan, air, dan energi. Sumber daya ini terbatas. Pertanian berkelanjutan sangat penting. Kita harus memastikan bahwa kita menggunakan sumber daya ini dengan bijak. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, tanpa mengorbankan lingkungan. Pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Pertanian berkelanjutan berfokus pada kesehatan dan produktivitas jangka panjang. Ini memastikan bahwa tanah tetap subur dan produktif untuk generasi mendatang. Pertanian berkelanjutan melindungi sumber daya alam kita. Ini termasuk air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Kita perlu menghasilkan lebih banyak makanan. Populasi global terus meningkat. Namun, kita harus melakukannya dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Tapi kita harus melakukannya secara berkelanjutan. Ini berarti menggunakan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Praktik pertanian intensif merusak lingkungan. Praktik ini menguras tanah. Ini juga menyebabkan erosi dan degradasi lahan. Praktik ini mencemari saluran air. Pertanian berkelanjutan menawarkan solusi. Dengan menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan, kita dapat mengurangi polusi. Pertanian berkelanjutan berfokus pada kesehatan tanah. Pertanian berkelanjutan menghemat air. Pertanian berkelanjutan mengurangi polusi. Ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, kita dapat memastikan ketahanan pangan untuk generasi mendatang. Ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Pertanian bisa seperti pisau bermata dua. Pertanian bisa menyediakan makanan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Namun, pertanian juga bisa merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pertanian industri sangat bergantung pada bahan kimia untuk meningkatkan hasil panen. Pestisida dan pupuk mencemari sistem air kita, merusak keanekaragaman hayati, dan menyebabkan deforestasi. Hutan ditebang untuk membuka lahan pertanian baru, mengurangi habitat alami. Ini melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, ini juga menghancurkan habitat satwa liar, memaksa mereka mencari tempat tinggal baru. Kita perlu menemukan keseimbangan. Kita perlu menghasilkan makanan sambil melindungi lingkungan. Pertanian berkelanjutan menawarkan solusi yang menjanjikan. Wanatani menggabungkan pohon dan tanaman, menciptakan ekosistem yang lebih seimbang. Ini membantu memulihkan lahan yang rusak dan menyerap karbon dari atmosfer. Pertanian organik menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya, menjaga kesehatan tanah dan air.
Pertanian organik juga mendorong keanekaragaman hayati, menciptakan ekosistem yang lebih sehat. Praktik-praktik ini tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan manusia. Makanan yang dihasilkan lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Praktik ini mengurangi paparan kita terhadap bahan kimia berbahaya, meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, praktik ini mendorong mata pencaharian berkelanjutan bagi petani, memastikan masa depan yang lebih baik. Indonesia, negara yang sangat bergantung pada pertanian, menyadari urgensi praktik berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto, sejak menjabat, telah memberikan penekanan kuat pada penguatan sektor pertanian Indonesia, sambil memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Menyadari pentingnya ketahanan pangan dan kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam Indonesia, Presiden Subianto telah memperjuangkan kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pemerintahannya percaya bahwa sektor pertanian yang berkembang adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Visi Presiden Subianto jelas menjadikan Indonesia produsen produk pertanian terkemuka, bukan melalui metode yang merusak lingkungan, tetapi melalui praktik berkelanjutan yang menguntungkan manusia dan planet ini. Komitmen terhadap pertanian berkelanjutan ini bukan hanya sikap kebijakan. Ini adalah visi untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mendukung petani. Kebijakan ini mendorong penggunaan pupuk organik, juga mempromosikan teknik pengelolaan air berkelanjutan. Salah satu inisiatif penting adalah sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Program ini bertujuan untuk membuat produksi minyak sawit Indonesia lebih berkelanjutan, menetapkan standar untuk perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Pemerintah juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Fokusnya adalah mengembangkan tanaman dan teknik pertanian yang tahan iklim. Ini akan membantu petani beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, akan memastikan kelangsungan pertanian Indonesia dalam jangka panjang. Di seluruh Indonesia, masyarakat menerapkan pertanian berkelanjutan. Di Jawa, petani menghidupkan kembali sistem pertanian mina padi tradisional. Pendekatan terpadu ini menyediakan makanan dan pendataan, juga membantu menghemat air dan meningkatkan kesuburan tanah. Di Sumatera, petani kecil membentuk koperasi untuk menanam kopi dan rempah-rempah menggunakan metode wanatani. Ini membantu melindungi hutan, juga memberi petani sumber pendapatan yang berkelanjutan. Contoh-contoh ini menunjukkan potensi pertanian berkelanjutan. Praktik-praktik ini tidak hanya baik untuk lingkungan, juga meningkatkan mata pencarian petani. Pertanian berkelanjutan adalah solusi yang saling menguntungkan, baik untuk manusia dan planet ini. Teknologi memainkan peran penting dalam memajukan pertanian berkelanjutan. Teknik pertanian presisi, misalnya, menggunakan sensor dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Petani dapat menerapkan pupuk dan pestisida dengan lebih presisi. Ini mengurangi limbah dan meminimalkan dampak lingkungan. Pertanian vertikal, inovasi lainnya, menawarkan solusi untuk daerah perkotaan dengan ruang terbatas. Dengan menanam tanaman secara vertikal, memaksimalkan hasil panen, sambil meminimalkan penggunaan lahan dan konsumsi air. Kemajuan teknologi ini menyoroti lanskap pertanian yang terus berkembang. Masa depan pertanian terletak pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sambil meminimalkan dampak lingkungan. Menerapkan inovasi ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan tahan pangan. Kebijakan dan penelitian penting dalam mendukung penerapan pertanian berkelanjutan secara luas. Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan. Ini dapat dicapai melalui subsidi, keringanan pajak, dan peraturan yang mendorong praktik berkelanjutan. Lembaga penelitian sangat penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang teknik pertanian berkelanjutan. Ini termasuk pemuliaan tanaman yang tahan iklim, pengembangan sistem irigasi yang efisien, dan promosi strategi pengelolaan hama terpadu. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, peneliti, dan petani adalah kuncinya. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan sistem pangan yang produktif dan ramah lingkungan.
Hari Bumi adalah pengingat tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi planet kita. Ini adalah ajakan untuk bertindak bagi individu, komunitas, dan negara untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Hari Bumi ini, mari kita fokus pada kekuatan pilihan kita. Kita dapat mendukung pertanian berkelanjutan dengan memilih makanan lokal, mengurangi limbah makanan, dan mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Setiap tindakan, sekecil apapun, berkontribusi pada masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita ingat bahwa masa depan planet kita ada di tangan kita. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk menciptakan dunia di mana pertanian menyehatkan manusia dan planet ini untuk generasi yang akan datang.